Halo lur, jumpa lagi dengan Sinoplas. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Jaws. The Jaws adalah film fiksi ilmiah horor terbaru pada tahun 2025 yang menceritakan dua pemerhati elit, Levi dan Drasa, yang ditugaskan untuk menjaga sisi berlawanan dari sebuah jurang yang begitu banyak misteri di dalamnya. Mereka ditugaskan untuk mencegah makhluk mengerikan yang apabila akan keluar dari jurang tersebut. Jurang yang isinya dirahasiakan oleh militer Amerika, terutama sebagai basis penelitian dan pengembangan senjata nuklir, biologi, biokimia, dan banyak senjata lainnya yang sangat mematikan. Meskipun mereka dilarang berkomunikasi, Levi dan Drasa mulai berinteraksi dan mengembangkan suatu hubungan yang mendalam. Film ini menggabungkan elemen horor, fiksi ilmiah, aksi, dan romansa. Bagaimanakah keseruan alur cerita filmnya? Kita langsung saja. Si cucu makan lele, cekidot le. Di awal adegan, kita diperkenalkan oleh sosok veteran mantan marinir sniper elit bernama Levi Ken, yang pernah melayani kontrak sebagai sniper di berbagai perusahaan militer dan swasta. Kali ini pihak staf khusus militer Amerika mencoba mengontraknya. Dia dikontrak sebagai misi rahasia. Karena sangat rahasianya, Levi pun tidak mengetahui untuk apa dia dikirim ke sana. Tepatnya dia ditugaskan di sebuah lembah untuk menjaga menara di sebelah timur di tepi jurang. Live without you. Pills affect my accuracy. There's not a lot of reason. Scene berganti di sebuah pemakaman Pervalka, Lituania. Kita diperkenalkan oleh sosok wanita bernama Drasa yang sedang menemui ayahnya bermain musik di sebelah makam mendiang istrinya. Ayahnya senang bertemu lagi dengan anaknya. Namun sayangnya, foto Drasa sebagai sniper kini telah viral setelah kematian sang oligarki Belarusia yang adegannya di awal film ini. Sebetulnya ayahnya ingin tinggal lebih lama lagi bersama Drasa, namun sepertinya itu tidak bisa karena dia sudah tekan kontrak dan akan ditugaskan kembali. Mengingat kesehatannya yang kian hari kian buruk dan sepertinya takdirnya sudah dekat, dia berpesan kepada Drasa jika dia mati dan tidak ada yang mengurusnya, dia akan menembakkan kepalanya sendiri tepat pada tanggal 14 Februari nanti. Oleh karena itu, dimanapun dia berada, Drasa harus menyalakan lilin pas pada tanggal itu. Let's have our beer. Play. Kini Levi sudah mendarat di lokasi yang sudah ditentukan. Dia akan menggantikan posisi Jasper Drake yang sudah habis masa kontraknya dalam setahun menjaga menara itu. Jasper menjelaskan tata cara bagaimana caranya bekerja sendiri di dalam menara ini. Mulai dari isi ulang senjata dan sistem keamanannya sampai bercocok tanam untuk kebutuhan makannya. Juga tentunya mencegah makhluk yang ada di dalam jurang keluar ke permukaan. Setengah penasaran, Levi bertanya kepada Jasper bahwa sesungguhnya apa yang ada di dalam dasar jurang ini. Jasper tidak mau menjawabnya. Kau akan tahu sendiri nanti bahwa kau ini sedang menjaga pintu neraka. The hell is that? That is what we call. So he was in the late 1940s. They sent 3 into. 1 bulan tak terasa Levi menjaga menara itu. Di seberang timur, rupanya Drasa sedang merasa jenuh, karena pada tanggal itu kebetulan adalah hari ulang tahunnya. Drasa yang merasa jenuh mencoba mengajak berkenalan dengan Levi. Levi yang awalnya menolak ajakannya, namun akhirnya dia mau juga. Untuk merayakan ulang tahunnya, Drasa mencoba menyalakan sebuah speaker begitu keras yang digantung di tiang pengaman sebelah jurang. Namun rupanya suara musik yang begitu keras mengundang para penghuni bawah jurang pada keluar semua ke permukaan. Dan apa yang terjadi? Mengira makhluk itu sudah tidak keluar lagi, Drasa dikagetkan oleh tangan makhluk yang hampir mencengkramnya. Tidak menunggu lama, Drasa langsung menghabisinya.
Namun saat makhluk itu jatuh dan mengenai sebuah ranjau darat, ledakan bom itu mengenai dadanya. Keesokan harinya, Levi mengisi ulang ranjau darat yang telah meledak. Namun beberapa saat kemudian, sebuah pesawat nirawak keluar dari bawah jurang tersebut. Dan anehnya, senapan otomatis multisensorik di atasnya mati seketika. Teresa begitu senangnya mendapat ucapan selamat Natal dari Levi, dan kini dia sudah tidak merasakan kesepian lagi. Meski belum ada percakapan secara langsung, namun hari demi hari mereka jalani bersama. "14 Februari telah tiba. Teresa merasa sedih karena itu artinya adalah hari kematian ayahnya. Mengingat ayahnya berpesan kepadanya untuk menyalakan lilin di mana saja pada tanggal 14 Februari itu. Karena ingin menghiburnya, Levi mempersiapkan sesuatu agar dia bisa bertemu dengannya. Keesokan harinya, dia menembakkan sebuah rudal yang sudah dimodifikasi, kemudian diikat di tali sebagai rel untuk menyeberangnya ke sana. Mereka berbincang-bincang dan saling bertukar pengalaman. Ternyata banyak persamaan di antara mereka yang membuat mereka saling mengagumi satu sama lain. Dan timbullah perasaan cinta di antara mereka. Saat akan meluncur pulang, baru beberapa meter tiba-tiba di pos sebelah timur meledak. Ada beberapa makhluk dari bawah jurang terkena ranjau darat. Sontak langsung membuat tali gantungan tersebut putus, dan Levi langsung jatuh ke dalam jurang. Teresa yang melihat itu tak ambil diam. Dia langsung menyusul Levi terjun ke dalam jurang untuk menolongnya. Setengah pingsan, Levi dibangunkan oleh seekor kelabang yang sangat besar ingin menggigitnya. Namun dia segera sadar dan langsung menembaknya. Masalah tak sampai di situ. Dia terperangkap lagi oleh akar pohon yang menempel begitu kuat, yang tentu membuatnya sulit bergerak. Saat keadaan begitu membuatnya pasrah, Teresa datang di waktu yang tepat langsung menolongnya. Don't touch it. Some kind of adhesive. You wouldn't do the same? Saat mereka ingin mencari jalan keluar menuju ke atas, mereka dihadang oleh beberapa makhluk aneh penunggang kuda. Sepertinya mereka begitu lapar dan buas ingin memakannya. Meski mereka masih di bumi, namun mereka seperti tersesat di alam kematian, dan perjalanan sesungguhnya pun dimulai. This is the way. The Hollow Men. This damage looks seismic. Sampai saat mereka masuk ke dalam bekas gereja tua, yang dipenuhi dengan para tengkorak manusia, mereka rupanya sudah ditunggu oleh penghuninya. Banyak kawanan laba-laba berkepala tengkorak manusia menyerang mereka dari berbagai arah. Kini mereka memasuki sebuah bekas gudang rahasia yang dipenuhi berbagai alat-alat laboratorium.
Sepertinya tempat itu dulunya bekas para ilmuwan melakukan penelitian dan pengembangan senjata. Seperti rudal biokimia dan senjata biologi lainnya yang sangat berbahaya. Namun tempat itu diguncang gempa yang sangat dahsyat berkekuatan 8,1 skala Richter, merusak berbagai komponen sarana produksi yang begitu parah. Karena kegagalan proyek ambisius itu, sekarang tugas mereka bukanlah penelitian dan pengembangan. Namun mereka melakukan pembendungan virus dan racun zat biokimia yang memapar dan mengkontaminasi kepada setiap makhluk hidup di dalamnya, agar tidak keluar dari jurang dan tidak membahayakan makhluk hidup di luar. Racun DNA genetik entitas biologi yang telah bocor kini telah membaur dengan manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, banyak korban yang menjadi setengah tumbuhan. Tujuan mereka adalah sengaja membuat proyek ini di dalam jurang. Karena apabila ini gagal, proyek ini tidak akan merusak dan menghancurkan sisa ras manusia lainnya. Kini mereka harus menanggung nasib apa yang telah mereka perbuat sendiri. Akhir penutup kata, dia meminta maaf kepada semuanya. Isi dalam rekaman itu. What? Levi mencoba membuka isi laptop yang belum rusak, dan isinya sangat mencengangkan. Ternyata mereka bekerja untuk perusahaan swasta bernama Dark Lake, bukan pihak militer Amerika. Ternyata Dark Lake adalah sebuah perusahaan kontraktor pertahanan swasta yang sangat besar, khususnya di bidang riset genetik. Mereka sengaja menggunakan pesawat nirawak dan mempekerjakan para ilmuwan dan juga para prajurit muda sebagai tikus percobaan. Akhirnya mereka baru sadar bahwa mereka dipekerjakan untuk melindungi proyek rahasia Dark Lake. Karena dinilai sangat berbahaya, Levi berniat menghancurkan tempat itu. Ketika sistem otomatis penghancur diaktifkan, agar aman dia harus lari sejauh radius 4,2 km. Before we head out, I need my phone. Drasa merasa kehilangan tasnya berisi amunisi yang dia taruh di dekat pintu gerbang. Kini mereka hanya berbekal belati dan satu senapan saja mereka harus menghadapi ganasnya tempat itu. Ketika Drasa menemukan tasnya kembali, dia tidak sadar bahwa itu adalah sebuah jebakan. Kaki Drasa terseret oleh jebakan itu yang membuatnya sulit untuk melepaskan diri. Kini Drasa sudah digantung. Ketika makhluk itu akan membunuhnya, dia langsung melompat dan pertarungan pun tak bisa dihindari. Dikala Drasa sedang terjepit oleh posisinya, Levi dari belakang langsung menembak kepalanya. Mereka harus segera mencari jalan keluar karena tempat itu sudah terpapar dan harus melewati ruangan yang dipenuhi manusia setengah akar. Kaki Drasa menginjak akar yang dia lewati. Karena sifatnya lengket, akar itu susah untuk dilepaskan. Saat dia terlepas oleh jeratannya, dia kaget dan terkejut menyentuh akar-akar lainnya. Hingga Levi langsung menebasnya dan jatuh ke dasar yang membuat akar lainnya marah. Dan akhirnya mereka menemukan sebuah mobil di gudang maintenance yang akan mereka gunakan sebagai derek otomatis keluar dari tempat itu. Saat mobil bergerak ke atas, mobil itu melambat karena tambang yang mereka gunakan ternyata ditarik dari bawah oleh segerombolan makhluk itu. Levi membocorkan tabung bahan bakar mobilnya yang itu akan membasahi mereka semua. Dengan cepat dia langsung membakarnya, seketika itu api merembet membakar mobilnya dan ledakan pun tak bisa dihindari. Levi baru sadar mengapa dia mendapatkan tugas ini. Ternyata dia lebih mudah untuk disingkirkan, karena dia tidak punya ikatan dengan siapapun dan negara manapun. Jika misinya gagal dan dia mati, tidak akan ada orang yang akan membalas dendam terhadap misi ini. Mereka menilai Levi adalah seorang yang tidak mempunyai tujuan hidup.
Namun kini setelah dia bertemu dengan Drasa, hidupnya berubah, dia merasa bangga kembali menjadi lebih berarti. Dan di sisa hidupnya, dia ingin dihabiskan bersama Drasa. Mendengar itu, Drasa ingin mengajaknya segera kabur dari tempat itu. Namun Levi bingung bagaimana dengan prajurit selanjutnya. Mereka akan mewarisi tugasnya, juga akan mewarisi rahasia dan kebohongan Dark Lake. Oleh karena itu, Levi berencana menghancurkan jurang tersebut agar tidak membahayakan semua orang. And every Hollow-Man is a contaminant. Sebelum Levi pergi, dia berpesan jika dalam 5 hari dia terinfeksi dan berubah menjadi makhluk tersebut, dia tidak akan menemuinya lagi. Namun jika dia tidak terinfeksi, dia akan menemuinya di Prancis nanti. Janji Levi. It's wrong. Yes? Always. I love you. This is West Tower. Melalui transmisi radio, Levi mencoba melaporkan kegiatannya ke kantor pusat komando Dark Lake. Namun dia bertanya mengapa sistem komputer pesawat awak risetnya aktif. Apakah kamu masuk ke dalam jurang itu? Tanya komandan. Levi menjawabnya tidak. Kemudian komandan menjelaskan lagi kepada Levi bahwa dia menciptakan tempat itu adalah sebagai pertahanan Amerika menjadi yang terkuat di dunia. Karena sifatnya sangat rahasia, semua orang dilarang tahu mengenai ini. Karena di wilayah itu cuma ada mereka berdua. Oleh karena itu, jika kau tidak merasa mengaktifkan sistemnya, maka Levi harus menghabisi penjaga satunya yang berada di sebelah timur. Consider it done. I'm sure you could appreciate what we could do with a military like. Mengetahui Levi telah berbohong, dia berencana mengirim pasukan untuk menghabisi Levi dan Drasa. Keesokan harinya, mereka berdua memasang sejumlah bom untuk menghancurkan antena pemancar otomatis, yang apabila antena itu hancur, maka reaktor yang ada di dalamnya pun akan otomatis meledak. Dan benar saja, mereka mengirimkan beberapa drone untuk menghabisi Levi dan Drasa. Kini giliran mereka berdua melakukan serangan balasan. Mereka menghancurkan antena yang sudah terpasang bom. Dengan satu persatu antena yang lainnya pun hancur juga karena sudah terhubung oleh kabel sebelumnya. Alarm sudah berbunyi, itu tandanya jurang akan segera meledak. Levi dan Drasa mencoba lari secepat mungkin sejauh 4,2 km. Begitu juga dengan komandan Dark Lake, dia bersama para timnya bergegas masuk ke dalam helikopter. Namun baru beberapa meter, helikopter itu tidak mampu terbang dengan begitu cepat. Terkena getaran dahsyat yang membuatnya jadi hilang keseimbangan dan ikut meledak bersama hancurnya jurang dan proyek buatannya. Levi yang kakinya pincang sebelah, berusaha mencoba berlari sejauh mungkin, namun untungnya dia langsung terjun ke dalam sungai yang bisa menyelamatkan dari panas dan paparan bom tersebut. Drasa menunggu kabar dari Levi. Dari hari pertama sampai hari kelima, rupanya dia tidak mendapatkan kabar darinya. Dia memutuskan untuk pensiun sebagai sniper dan memilih bekerja sebagai pelayan sebuah restoran di Prancis. Dan akhirnya mereka pun bertemu di sana. Cerita pun selesai. Hello, Levi. You're late, Irene. Got any special skills? I had to get back to you.